Guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, hari ini aku mau sharing-sharing tentang 10 orang kusta yang ada di dalam kitab Lukas. Kenapa aku mengambil sharingku tentang hal ini, guys? Karena akan ada banyak hal yang Tuhan ingin katakan kepada kita semua dari cerita tentang 10 orang kusta ini. Mari kita ikuti, guys. Oh ya, sharingku hari ini aku bagi menjadi 2 bagian ya, guys. Hari ini dan minggu depan masih tetap sama tentang ke-10 orang kusta ini. Guys, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menyusuri perbatasan antara Samaria dengan Galilea dan dia tiba di sebuah desa. Di desa ini, guys, ada 10 orang kusta yang sudah berdiri jauh-jauh, tidak berani mendekat kepada Tuhan dan kepada orang-orang di desa tersebut. Kenapa begitu, guys? Tentu kita tahu kebenarannya dari perjanjian lama di dalam kitab Imamat bahwa orang kusta tidak boleh hidup berdampingan dengan orang normal. Perkemahan mereka harus jauh dari perkemahan orang-orang yang biasa. Perkemahan itu maksudnya rumah mereka ya, guys ya, zaman sekarang rumah. Nah, mereka juga hidup sangat miskin, guys. Pakaian mereka compang-camping dan rambut mereka terurai ke depan kepala mereka, dan mereka kalau berjalan harus mengatakan najis, 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 najis. Nah, seperti itu ya, guys ya. Jadi mereka memperingatkan kepada orang lain untuk tidak mendekati mereka sehingga mereka berkata najis-najis setiap mereka lewat ya, guys. Pokoknya kehidupan orang kusta ini sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat penuh dengan kasihan ya, guys ya. Nah, guys, ke-10 orang kusta ini mengenal Tuhan Yesus hanya sebatas guru. Oleh karena itu mereka berteriak, "Yesus guru, kasihanilah kami. Yesus guru, kasihanilah kami." Guys, kita bisa lihat dari teriakan ke-10 orang kusta ini bahwa mereka tidak berani mengharapkan kesembuhan atas kusta mereka ya, guys. Mereka tidak berani mengatakan, "Yesus guru, sembuhkanlah kami, sembuhkanlah kami." Mereka tidak berani, guys. Mereka tahu mereka adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak layak menerima kesembuhan, orang-orang yang tidak layak menerima jamahan Tuhan atas hidup mereka. Karena memang sudah dari sejak lama hal itu ditanamkan di dalam suatu masyarakat ya, guys, bahwa orang kusta itu bukan orang apa-apa, bukan orang yang harus dianggap. Mereka adalah orang-orang yang ya sudahlah, nggak usah didengar, nggak usah diperhatikan, nggak usah dikasihani, seperti itu ya, guys. Oleh karenanya mereka sadar diri, mereka tahu diri, dan mereka berteriak meminta belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Guys, bagaimana dengan respon Tuhan mendengar teriakan 10 orang kusta ini? Apakah Tuhan Yesus hanya Tuhan bagi orang-orang yang normal, bagi orang-orang yang mengasihi dia, bagi orang-orang yang menjadi sahabatnya? Oh, ternyata tidak, guys. Dan tidak akan pernah seperti itu. Karena Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan bagi semua orang. Dan kasihnya juga adalah bagi semua orang, termasuk kepada 10 orang kusta ini. Guys, apa sih yang Tuhan Yesus katakan ketika mendengar bahwa 10 orang kusta ini berharap belas kasihan dari dirinya? Tuhan Yesus hanya mengatakan gini, guys, "Pergilah, perlihatkan diri kalian kepada imam-imam." Wah, kenapa Tuhan hanya berkata seperti itu ya, guys ya? Tetapi guys, di dalam ketaatan ke-10 orang kusta ini, mereka tidak beranyak alasan, mereka tidak berbantah, dan mereka tidak berani untuk mengatakan, "Kenapa sih kami harus pergi menghadap imam? Kan engkau bisa menyembuhkan kami, engkau bisa melakukan mukjizat di dalam kehidupan kami saat ini juga. Kami percaya kok engkau bisa menaruh tanganmu dan menyembuhkan kami bersepuluh ini." Tidak, guys, tidak. Orang kusta itu tidak mengatakan apapun. Mereka tidak berani untuk berbantah dengan Tuhan, dan mereka hanya taat. Mereka pergi dari hadapan Tuhan Yesus, walaupun mereka juga tidak mengerti kenapa Tuhan Yesus mengatakan pergi perlihatkan diri kepada imam. Apakah mereka akan disembuhkan atau bagaimana? Mereka tidak tahu akan hal itu, tetapi mereka taat melakukan kehendak Tuhan, dan mereka pergi mencari imam. Dan di dalam perjalanan itulah, guys, ketaatan mereka mendapatkan balasan dari Tuhan. Di dalam sepanjang perjalanan, penyakit kusta mereka satu persatu menjadi sembuh, guys. Wah, luar biasa Tuhan kita ya, guys ya. Wah, hebat Tuhan kita. Nah, guys, cerita ini aku sudahi dulu sampai sini. Akan aku sambung di dalam minggu depan. Sekarang yang menjadi sharingku adalah begini, guys. Sesungguhnya kita sama seperti orang-orang kusta tadi, guys. Kita adalah orang-orang yang paling najis. Kita adalah orang-orang yang paling tidak layak di hadapan Tuhan, guys.
Kita tidak berhak mendapatkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan di dalam belas kasihannya, di dalam kasihnya, di dalam anugerahnya guys, dia mau mengosongkan dirinya dan dia turun sebagai manusia hanya untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupannya, yaitu mati di kayu salib sehingga kita beroleh penebusan dari dosa guys. Kita yang dulu adalah anak-anak gelap diangkat menjadi anak terang. Kita dulu adalah anak-anak yang najis dan tidak layak, tetapi diangkat menjadi anak-anak Allah dan bahkan bisa menyebut dia sebagai Bapa, yang adalah suatu hubungan yang indah yang dipulihkan guys. Bahkan kalau kita bisa dengan jujur mengatakan harkat, martabat dan derajat kita diangkat oleh Tuhan ya guys ya. Tentu kalau Tuhan tidak mau mati di kayu salib, tidak mau turun meninggalkan segala ketuhanannya, kita tidak akan pernah mendapatkan hal itu guys. Kita tidak akan pernah layak untuk berdiri di hadapannya suatu saat kelak, karena kita pasti akan masuk neraka semuanya. Semua orang sudah berdosa guys ya. Tetapi itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Dia tidak pernah memandang orang. Dia mati untuk semua orang. Dan sebentar itu akan kita rayakan di hari Natal ya guys. Mari kita ingat akan kebaikan Tuhan ini dalam hidup kita guys. Bahwa kita orang-orang yang paling tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita. Kita ucapkan syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan kita. Ini adalah sharingku yang pertama ya guys. Sharingku yang kedua adalah guys, ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan pernah kita mengatur Tuhan. Jangan pernah kita menuntut Tuhan dengan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tetapi kita cukup katakan di dalam doa kita, Tuhan kasihanilah aku. Kasihanilah aku di dalam segala beban berat, di dalam segala masalah dan persoalan ujian kehidupan kita. Katakan, Tuhan kasihanilah aku. Dan Tuhan guys, yang maha pengasih itu akan berbelas kasihan di dalam kehidupan kita, dan di dalam waktu Tuhan dia akan menjawab segala kerinduan hati kita, menjawab segala doa-doa kita di dalam waktu yang tepat dan di dalam kehendaknya yang tepat bagi kita. Kita tidak perlu khawatir akan hal itu. Kita percayai saja apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Guys, sharingku yang ketiga adalah ketika kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan dan kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengetahui segala kehendaknya dalam hidup kita, mari guys, kita lakukan segala kehendak Tuhan itu dengan hati yang taat, hati yang percaya, bukan dengan banyak alasan, dengan banyak bantahan. Tuhan, aku nggak bisa mengampuni, Tuhan, aku nggak bisa mengasihi, Tuhan, aku nggak bisa memberi, aku masih miskin, aku masih nggak punya, Tuhan, aku bukan orang kaya, aku belum bisa memberikan perpuluhan, aku belum bisa begini, aku belum bisa begitu. Wow, banyak alasan. Guys, jangan seperti itu. Karena sesungguhnya ketika firman Tuhan itu diberikan kepada kita, kita pasti akan bisa melakukan. Kenapa guys? Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kehidupan kita dan memampukan kita melakukan seluruh kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah hati yang taat, hati yang percaya dan berserah sepenuhnya, dan kita akan bisa menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan seluruh kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Hebat ya guys ya, tiga sharing kita dari kehidupan ke-10 orang kusta ini. Mari guys, kita lakukan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Kita ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan sudah mengangkat derajat kita, dan kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan dan taat di dalam seluruh kehendaknya bagi kita. Bersama dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official, bersama hal-hal kecil di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys, Jesus bless you.